Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamai Musyaropah dari 4B Farmasi, Stikes BTA Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pemanis makanan. Pemanis makanan. Pemanis merupakan komponen bahan pangan yang memberikan persepsi rasa manis tetapi tidak mempunyai nilai gizi atau disebut non-nutritive sweetener. Pemanis dibagi menjadi dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami merupakan pemanis yang berasal dari bahan alami seperti tebu, gula merah, madu, gula kelapa, gula jagung. Sedangkan pemanis buatan merupakan senyawa yang secara substansial memiliki tingkat kemanisan lebih tinggi, berkisar antara 30 ribuan kali lebih manis dibanding gula alami. Menurut BPOM tahun 2004 pasal 22, pemanis buatan digunakan untuk makanan rendah kalori dan makanan tanpa penambah gula. Contohnya aspartam, isomalat, xilitol, maltitol, manitol, sorbitol, laktitol, acesulfam kalium, alitam, neotam, siklamat, sakarin, sukralosa. Tujuan ditambahkannya pemanis ke dalam bahan pangan di antaranya sebagai pangan bagi penderita diabetes mellitus karena tidak menimbulkan gula darah, memenuhi kebutuhan kalori rendah untuk penderita kegemukan, sebagai penyalut obat, menghindari kerusakan gigi, dan pada industri pangan, minuman, termasuk industri rokok, pemanis sintetis yang dipergunakan dengan tujuan untuk menekan biaya produksi. Karena pemanis sintesis ini selain mempunyai tingkat rasa manis yang lebih tinggi, juga harganya relatif murah dibandingkan dengan gula yang diproduksi di alam. Siklamat. Siklamat ini sebagai pemanis buatan digunakan dalam bentuk garam kalsium, kalium, dan natrium siklamat. Secara umum berbentuk kristal putih, tidak berbau, tidak berwarna, dan larut dalam air maupun etanol, serta berasa manis dan tahan panas. Informasi yang dikumpulkan oleh CCC, Kalori Control Council, menyebutkan bahwa konsumsi siklamat tidak menyebabkan kanker dan non-mutagenik, tidak menimbulkan aftertaste, rasa pahit ikutan, sehingga banyak digunakan terutama dalam produk-produk minuman ringan. Batas maksimum penggunaan siklamat menurut ADI Acceptable Daily Intake yang dikeluarkan oleh FAO ialah 500 sampai 3000 ppm. Sakarin. Sakarin ini sebagai pemanis buatan biasanya dalam bentuk garam berupa kalsium, kalium, dan natrium sakarin. Secara umum, garam sakarin berbentuk kristal putih, tidak berbau atau berbau aromatik lemah, dan mudah larut dalam air serta berasa manis. Sakarin memiliki tingkat kemanisan relatif sebesar 300 sampai dengan 500 kali tingkat kemanisan sukrosa dengan tanpa nilai kalori. Kombinasi penggunaannya dengan pemanis buatan rendah kalori lainnya bersifat sinergis. Aspartam. Senyawa ini tidak berbau, berbentuk tepung kristal berwarna putih, sedikit larut dalam air, dan berasa manis. Biasanya digunakan pada aneka makanan atau minuman. Bersifat stabil pada kondisi kering namun tidak tahan panas. Berbahaya bagi penderita fenilketonuria karena dapat menyebabkan resiko penurunan fungsi otak, dapat menimbulkan gangguan tidur, dan migrain bagi yang sensitif. Rendah kalori dengan kemanisan 200 kali kemanisan gula. Kandungan energi aspartam sangat rendah, yaitu sekitar 4 kilokalori, 17 kJ per gram, sehingga sangat populer untuk produk-produk diet. Sukralosa. Senyawa ini berbentuk kristal berwarna putih, tidak berbau, mudah larut dalam air, metanol dan alkohol, sedikit larut dalam etil asetat, serta berasa manis tanpa rasa yang tidak diinginkan. Rasanya 600 kali lebih manis dan banyak terdapat di makanan dan minuman kemasan. Manisnya tetap bertahan meski dipanaskan. Sukralosa tidak digunakan sebagai sumber energi oleh tubuh karena tidak terurai,
sebagaimana halnya dengan sukrosa. Sukralosa tidak dapat dicerna dan langsung dikeluarkan oleh tubuh tanpa perubahan. Teruji tidak menyebabkan karies gigi, perubahan genetik, cacat bawaan, dan kanker. Tidak pula berpengaruh terhadap perubahan genetik, metabolisme karbohidrat, reproduksi pria dan wanita, serta terhadap sistem kekebalan. Oleh karena itu, sukralosa sangat bermanfaat sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes. Kemudian maltitol, termasuk golongan poliol yang dibuat dengan cara hidrogenasi maltosa yang diperoleh dari hidrolisis pati. Maltitol berbentuk kristal anhidrous dengan tingkat higroskopisitas rendah dan suhu leleh serta stabilitas yang tinggi. Dengan karakteristik tersebut, maltitol dimungkinkan bisa sebagai pengganti sukrosa dalam pelapisan coklat bermutu tinggi, pembuatan kembang gula, roti coklat, dan es krim. Maltitol berasa manis seperti gula dengan tingkat kemanisan relatif sebesar 0,9 kali tingkat kemanisan sukrosa. Nilai kalori sebesar 2,1 kilokalori per gram atau setara dengan 8,78 kJ per gram. Kemudian analisisnya. Yang pertama, analisis pada siklamat. Analisis kualitatif dengan metode pengendapan. Pertama, 50 gram dimasukkan ke dalam tabung reaksi 100 ml ditambah 50 ml aquades, saring atau filtrat dengan kertas Whatman, kemudian tambah 10 ml HCl 10% dan 10 ml BaCl 10% ke dalam filtrat, kemudian dikocok dan biarkan selama 30 menit. Tambah larutan 10 ml NaNO2 10%, lalu larutkan, dipanaskan di atas pemanas air pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian terbentuklah endapan putih. Analisis kuantitatif yang pertama dengan metode gravimetri. Pertama, ditimbang 15 gram diencerkan dengan air suling hingga 100 ml. Jika keruh, maka saring. Kemudian ditambah 10 ml HCl pekat dan 10 ml BaCl2 10%. Kemudian diaduk dan dibiarkan selama 30 menit. Jika terjadi endapan, disaring lalu cuci kertas saring dengan air. Kemudian filtrat dikumpulkan dan ditambah 10 ml larutan NaNO2 10% lalu diaduk, kemudian tutup dengan kaca arloji dan dipanaskan di atas penanas air selama 2 jam. Sambil diaduk lalu dibiarkan di tempat hangat selama semalaman. Kemudian saring endapan, kemudian dipindahkan endapan beserta kertas saring ke dalam krus yang sudah ditimbang. Pijarkan hingga berat konstan dan dinginkan dalam eksikator lalu ditimbang. Yang kedua dengan metode titrasi alkalimetri. Pertama, dipipet 25 ml sampel, kemudian dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian ditambahkan 1 ml HCl encer. Diekstraksi 5 kali dengan tahapan 30, 20, 20, 20, 20 ml menggunakan campuran kloroform dan etanol 95% dengan perbandingan 9:1, kemudian saring. Tutup dengan kaca arloji dan dipanaskan di atas penanas air selama 2 jam sambil kadang-kadang diaduk lalu dibiarkan di tempat hangat selama semalaman. Kemudian residu dilarutkan dengan 70 ml air panas lalu didinginkan dan dititrasi dengan NaOH yang sudah dibakukan dengan menggunakan indikator phenolphthalein 1% sampai terjadi perubahan warna menjadi merah muda. Analisis pada sakarin. Analisis kualitatif dengan metode resolusi 0. Pertama, diasamkan sampel sebanyak 100 ml dengan 10 ml larutan HCl 10%, lalu ekstrak dengan 25 ml ether. Setelah larutan terpisah, diuapkan ether dalam tabung reaksi di udara terbuka. Kemudian ditambahkan 10 tetes H2SO4 pekat dan 40 mg mesosinol. Kemudian dipanaskan perlahan-lahan dengan api kecil sampai berubah menjadi warna hijau tua. Dinginkan lalu ditambah 10 ml air suling dan larutan NaOH 10% berlebih. Kemudian terbentuk warna hijau fluorescens. Analisis
kuantitatif. Yang pertama dengan metode spektrofotometri pipis. Pertama ditimbang dengan teliti 10 gram, lalu encerkan dengan air sunyi 100 ml, kemudian ditambah arang aktif untuk menghilangkan warna, lalu disaring sebanyak 3 kali. Dipanaskan di atas penanas air selama 3 menit, dinginkan dan dimasukkan ke dalam lampu ukur 100 ml. Kemudian hasil saringan dipipet 10 ml ke dalam Erlenmeyer, tambah 50 mg besorsinol, dan 1 ml H2SO4 pekat. Kemudian tambah 10 ml NaOH 0,1 N, diencerkan. Kemudian ukur absorbasinya pada alat spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 250 nanometer. Yang kedua dengan metode titrasi alkalimetri. Pertama, sampel dianalisis dengan kuantitatif dengan larutan NaOH diberi indikator fenolftalin sehingga berubah menjadi warna merah muda. Kemudian sampel diekstraksi menggunakan HCl encer, kloroform, dan etanol. Kemudian akan terbentuk dua lapisan. Lapisan yang terdapat ekstrak sakarin adalah lapisan terbawah, yaitu kloroform, karena berat jenis kloroform lebih besar dibandingkan berat jenis air dan etanol. Dan berikut adalah referensinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.